Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anvan Nur Fadli dengan NIM 2024 31113. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis interaksi manusia dan komputer berdasarkan pengamatan langsung terhadap ruang kerja teman saya. Saya akan melakukan observasi terhadap teman saya yang bernama Kelvin Putra Bayangkara, yang saat ini dia juga merupakan mahasiswa aktif di kampus Institut Teknologi PLN. Lokasi studi kasus kali ini berada di kamar kos teman saya sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa teman saya yang bernama Kelvin sedang mengerjakan tugas pemrograman menggunakan laptop. Dia di sini menggunakan aplikasi DevC++ untuk mengerjakan codingan atau programming. Dia di sini menggunakan laptop bermerek Asus Gaming TUF A15 dengan prosesor AMD Ryzen 7 7000 series dan sistem operasi Windows 11 dan perangkat lunak yang digunakan yaitu seperti tadi DevC++. Kalau kita perhatikan di sini, teman saya bekerja dengan laptop dalam posisi duduk di kasur dengan meja plastik yang biasa, menggunakan mouse tambahan untuk mengklik atau bantuan ketika dia sedang mengerjakan pemrograman atau dan lain-lain. Dan di sini dia tidak ada sandaran ketika dia sedang duduk. Dan pencahayaan di sini berasal dari lampu kamar kos teman saya sendiri. Dan di sini juga sangat cukup untuk berkonsentrasi ketika sedang mengerjakan tugas atau bekerja atau dan lain-lain lah. Dan di sini ketika teman saya sedang dari arah kanan, ketika teman saya sedang mengerjakan atau berinteraksi dengan laptop, ya dari sudut belakang, dari samping kiri, dan ketika dari depan. Oke, dan selanjutnya di sini dari sudut pandang keilmuan interaksi manusia dan komputer, kita bisa menganalisis beberapa faktor-faktor penting seperti faktor manusia. Pengguna di sini yang rata-rata memiliki kemampuan yang baik, namun bisa mengalami kelelahan pada mata dan punggung karena terlalu lama duduk atau menatap layar. Kedua, faktor komputer. Laptop dan software di sini sudah cukup, tapi posisi layar di sini agak rendah dan membuat pengguna di sini atau teman saya sedikit menunduk. Ini bisa mempengaruhi juga dalam ergonomi. Ketiga, tugas yang dilakukan teman saya yaitu dia sedang programming atau pemrograman yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan kenyamanan dalam menggunakan keyboard atau ketika dia sedang mengetik dengan keyboard. Keempat, konteks. Lingkungan di sini sangat tenang, tetapi tidak semua aspek ergonomi di sini terpenuhi. Seperti dia duduk tanpa kursi, cuman duduk di lesehan dan tidak menggunakan sandaran, dan jarak pandang ke layar yaitu terlalu dekat sehingga menyebabkan mata dia sakit atau apa gitu. Dan selanjutnya dalam hal ergonomi ada beberapa prinsip yang lebih bisa diperhatikan. Di sini posisi duduk ideal yaitu dengan lutut dan siku sekitar 90 derajat. Kedua, jarak mata ke layar sebaiknya sekitar 40-75 cm. Tinggi layar sebaiknya sejajar dengan garis mata agar dia tidak menunduk dan tidak buat matanya sakit. Keempat, pencahayaan sebaiknya datang dari samping agar tidak menyilaukan mata. Terakhir, rekomendasi dan kesimpulan di sini berdasarkan analisis ruang kerja teman saya merekomendasikan beberapa hal. Di sini saya merekomendasikan dia agar menggunakan meja dan kursi ergonomis atau tambahan bantal atau kursi yang bisa
buat sandaran, buat penopang punggung. Kedua, atur tinggi layar dengan menggunakan penyangga laptop agar pandangan mata sejajar dengan laptop. Gunakan lampu dengan cahaya alami atau warm light agar tidak menyilaukan. Setiap 20 menit, selanjutnya setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Dari sini kesimpulannya, interaksi manusia dengan komputer yaitu tidak hanya dalam soal teknologi, tapi juga kenyamanan, efisiensi dan kesehatan dan jangka panjang juga. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.